Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, selamat sore dan selamat bertemu lagi. Mari kita mengawali permenungan kita pada sore hari ini untuk hari Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022, pekan ke-7 masa biasa tahun C, dengan berdoa dan mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, singkirkanlah segala kuasa kejahatan dari dunia ini, dan nyalakanlah api daya kehidupan yang telah disulut oleh Yesus Putramu demi keselamatan kami dan semua orang. Kini kami merenungkan firman-Mu, hadirlah bersama kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan untuk permenungan kita pada malam hari ini dan perayaan Ekaristi kita besok. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangkan, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil hari ini bercerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Pada kesempatan renungan ini saya mau berbicara satu dua hal tentang roh jahat sebagai berikut. Yang pertama, roh jahat itu ada dalam cerita kitab suci atau mempunyai dasar biblisnya. Yang kedua, ketika roh jahat itu ada di dalam dan menguasai hidup seseorang, roh itu akan mengganggu dan membuat hidup orang bersangkutan menderita. Dalam Injil hari ini dikatakan bahwa roh jahat itu sering menggoncangkan tubuh anak itu, terpelanting ke tanah, berguling-guling dan mulutnya mengeluarkan busa. Roh jahat itu pun sering menyeret anak itu ke dalam api dan ke dalam air untuk membinasakannya. Ketiga, roh jahat itu jumlahnya bukan satu, melainkan banyak. Misalnya dalam kisah tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa yang kerasukan legion atau setan dalam jumlah 6.000 orang. 6.000 roh jahat. Yang keempat, kekuatan roh jahat itu bermacam-macam. Ada yang biasa-biasa, ada yang sedang-sedang, dan bahkan ada yang sangat kuat. Kisah Injil hari ini dan kisah tentang roh jahat yang menguasai seorang dari Gerasa dalam Injil Markus bab 5 ayat 1-20 membuktikan itu. Yang kelima, roh jahat selalu takut, takluk, dan tak berdaya di hadapan Yesus. Hal ini berarti sekuat-kuatnya atau sehebat-hebatnya roh jahat, dia tidak berdaya di hadapan Yesus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, perikop Injil hari ini bercerita kepada kita tentang Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Anak itu tidak bisu, melainkan dibuat bisu oleh roh jahat tersebut. Bapa dari anak itu sudah membawanya kepada murid-murid Yesus, tetapi mereka tidak sanggup mengusir roh jahat itu keluar dari anaknya itu. Maka mereka membawanya kepada Yesus. Kata bapa anak itu kepada Yesus, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah dan kasihanilah kami." Tetapi Yesus mencela iman bapa anak itu dengan berkata, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Bapa itu kemudian berteriak dengan suara keras, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Yesus kemudian berkata kepada roh jahat tersebut, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak itu dan jangan memasukinya lagi." Roh jahat itu takluk pada kata-kata Yesus, sehingga roh itu keluar dari anak itu. Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, dan anak itu pun bangkit sendiri. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, penyembuhan atau pembebasan dari roh jahat yang dilakukan oleh Yesus selalu dihubungkan dengan iman kepada Yesus. Kita mungkin bertanya, apakah setiap orang yang dirasuki oleh roh jahat itu karena orang itu tidak mempunyai iman kepada Allah, atau karena orang bersangkutan mempunyai dosa tertentu? Perikop Injil hari ini tidak menceritakan hal itu. Tetapi satu dua hal yang harus kita sadari dan ingat selalu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah tidak menciptakan sakit penyakit, demikian pun Allah tidak menghendaki supaya orang dikuasai dan dibuat menderita oleh roh-roh jahat. Rasul Yakobus dalam suratnya bab 1 ayat 13 menulis, "Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai manusia, melainkan menguji iman manusia, apakah manusia percaya dan bertahan pada imannya itu atau tidak." Yang kedua, setiap sakit penyakit yang disebabkan oleh roh jahat disebabkan oleh karena pekerjaan setan
yang pada dasarnya selalu menghendaki agar manusia hidup menderita. Kita ingat kisah Ayub. Yang ketiga, setiap sakit penyakit yang disebabkan oleh roh jahat bisa menjadi sarana bagi Allah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dunia. Kita ingat waktu Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yang keempat, setiap sakit penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat menjadi sarana bagi Allah untuk membangkitkan iman manusia akan Allah. Sebagaimana kisah Injil hari ini, atau kisah Yesus dan seorang perempuan dari Siro-Venesia dalam Injil Markus bab 7 ayat 24-30, dan kisah Yesus menyembuhkan seorang bisu tuli di daerah Dekapolis dalam Markus bab 7 ayat 31-37 juga menjadi bukti. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih, mari kita kembali kepada perikop Injil hari ini, bahwa setiap kesembuhan atau pembebasan dari kuasa roh jahat selalu terjadi karena iman kepada Allah, dan juga karena berdoa dan berserah diri kepada Allah. Untuk itu, kita dapat memetik 3 pesan dari perikop Injil hari ini. Yang pertama, iman yang sungguh-sungguh kepada Allah disertai dengan doa yang tak putus-putusnya untuk berserah diri kepada Allah dan berpuasa adalah senjata utama bagi kita untuk melawan dan mengalahkan kuasa roh jahat. Ingat kisah Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan dalam Injil Matius bab 17 14 sampai dengan 21. Juga bagian terakhir dari kisah Injil hari ini. Yang kedua, jangan percaya setengah-setengah, tetapi percayalah sungguh-sungguh, dan jangan berdoa berserah diri kepada Allah hanya di saat kita butuh, tetapi harus tanpa henti setiap hari. Sekali lagi, jangan percaya setengah-setengah, melainkan percayalah sungguh-sungguh, berdoa berserah diri kepada Allah tanpa henti setiap hari. Yang ketiga, percayalah bahwa Allah lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa dari roh jahat. Supaya apa? Supaya Yesus tidak berkata kepada kita, "Hai kamu angkatan yang kurang percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Semoga dengan percaya sungguh-sungguh kepada Allah, dengan selalu berserah diri kepada Allah dalam doa yang tak henti-henti, Tuhan selalu memberkati hidup kita. Tuhan menjauhkan kita dari gangguan roh-roh jahat yang menyengsarakan hidup kita. Dan mari pada kesempatan ini kita berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kita yang sedang berada dalam kuasa roh jahat. Semoga Tuhan berkenan untuk memberkati mereka, menyembuhkan mereka, membebaskan mereka dari kuasa roh jahat tersebut. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, hidup dan karya pekerjaan kita setiap hari, mereka semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing, istirahat kita pada malam hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.